Ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi siswa sekalian. Hari ini hari Senin ya. Kita mulai pembelajaran dengan mata pelajaran IPA. Karena minggu lalu atau minggu ini itu sudah berlaku jadwal pelajaran yang baru. Mudah-mudahan kalian sudah dapat semuanya, tentunya melalui wali kelas. Saya lihat saat ini baru 52 orang ya, baru 52 orang yang bergabung. Saya tidak tahu, mungkin lupa atau belum bangun ya, karena ini cuaca lagi dingin juga. Oke, coba saya minta dulu aktifkan kameranya dulu semua. Saya mau lihat. Ayo, sebelum saya mulai, coba kita aktifkan dulu semua kameranya. Oke, Richard sudah mengaktifkan. Mikael juga. Anissa, Michael, Aloysius, Kevina sudah. Oke. Hazur aja sudah. Julian. Mantap rambutnya Julian. Richard ini agak gelap ya, karena membelakangi jendela. Oke, Khadijah juga sudah kelihatan. Cut Hilda. Afdal, oke, kelihatan juga. Oke, yang sudah menampilkan kameranya, silakan dimatikan ya, supaya jaringan tidak terlalu berat. Ya, peserta sekarang sudah 57 orang. Ya, mudah-mudahan sebentar yang lain yang belum bergabung segera bergabung. Tolong diingatkan temannya ya di grup kelas untuk masuk di link ini ya, link meeting ini melalui email ya. Jadi setiap pertemuan itu akan saya berikan atau saya kirimkan email. Di dalam email itu ada link untuk masuk. Ya, tentu harus diterima dulu emailnya, baru mengklik linknya, link meetingnya. Nah, sekarang baru 60 ya, baru 60 dari 96 ya, 96 peserta seharusnya. Ya, oke, siswa sekalian, materi kita hari ini ya, materi kita hari ini itu tentang gerak lurus ya. Jadi masih berkaitan dengan geraknya. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah bahas sistem gerak pada manusia, ya, otot dan rangka. Nah, sekarang kita masuk ke fisikanya ya. Fisikanya itu berkaitan tentang gerak pada benda. Ya, gerak pada benda, benda tak hidup ya tentunya. Nah, siapkan pulpen dan kertas atau buku catatan karena kita akan mencatat soal-soal ya, mengerjakan latihan soal, kemudian mencatat beberapa materi yang penting. Oke. Yang pertama adalah mengenai gerak lurus ya. Jadi dalam fisika atau dalam sains, untuk gerak pada benda tak hidup ya, itu berbagai macam sebenarnya. Ada yang gerak lurus, ada yang gerak melingkar, ada yang gerak bergelombang, ya kan, ada yang gerakannya bergetar. Nah, jadi materi tentang gerak yang untuk SMP kelas 8 ya, SMP kelas 8 itu tentang gerak lurus ya, gerak lurus. Kita masuk ke pengertian gerak lurus. Jadi apa itu pengertian dari gerak lurus? Nah, jadi gerak lurus tentu asal katanya lurus ya. Jadi gerak lurus, gerak yang lintasannya lurus. Jadi untuk mengidentifikasi sebuah benda itu bergerak lurus, tentu kita lihat lintasannya.
Jadi gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Nah, jadi besaran-besaran fisika yang ada dalam gerak lurus, ya. Yang pertama adalah jarak, gitu ya. Jadi jarak itu dituliskan dengan simbol S. Kemudian waktu, ya. Waktu itu simbolnya adalah T. Kemudian kecepatan, simbolnya adalah V, dan percepatan, simbolnya adalah A. Jadi jarak itu kenapa S? Ya, jadi bahasa Inggrisnya itu jarak itu adalah short, bukan distance, ya, bukan. Jadi jarak definisinya dalam bahasa sainsnya itu adalah short. Kemudian waktu itu kita tahu ya bahwa dia adalah time, jadi diambil T. Kemudian kecepatan itu bukan speed. Kalau speed itu kelajuan, oke ya. Kalau kecepatan namanya velocity. Jadi velocity itu, makanya kecepatan itu simbolnya adalah V. Kemudian ada besaran percepatan. Ya, percepatan itu bahasa Inggrisnya akselerasi. Ya, makanya diambil simbolnya sebagai A ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam membahas gerak lurus, hanya 4 besaran fisika inilah yang akan kita pelajari. Kita akan menghitung berapa panjang atau berapa jarak yang ditempuh sebuah benda yang bergerak lurus. Kita akan hitung waktunya. Kemudian kita hitung juga kecepatan dan percepatannya. Gitu ya. Jadi 4 besaran ini atau 4 variabel ini yang akan kita hitung karena berhubungan satu sama lain. Jadi tentu ya, gerak pada benda ya, gerak lurus pada benda itu pasti ada jaraknya. Tidak mungkin tidak ada. Kemudian waktu tidak mungkin tidak ada ya. Karena kita berjalan, kita melakukan sesuatu, kita apapun yang kita lakukan ya, itu pasti berkaitan dengan waktu. Gitu ya. Jadi tidak ada apapun yang ada di dunia ini atau di alam semesta ini yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Kemudian kecepatan pun demikian. Sebuah benda yang bergerak itu pasti ada kecepatannya. Ya. Kalau misalnya benda itu tidak bergerak, berarti kecepatannya tidak ada, 0. Ya kan? Artinya seperti itu. Jadi kalau ada benda yang kecepatannya 0, berarti bendanya tidak melakukan gerakan atau tidak bergerak. Nah, kemudian apa itu percepatan? Ya, nanti kita akan bahas secara detail apa itu percepatan. Oke, nah kita akan masuk ke gerak yang pertama ya. Jadi gerak lurus beraturan. Jadi kita sudah paham ya pengertian dari gerak lurus, kemudian besaran-besaran fisika apa saja yang ada dalam gerak lurus. Jadi gerak lurus itu ada 2. Jadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa itu gerak lurus beraturan dan apa itu gerak lurus berubah beraturan? Kita akan bahas secara detail. Nah, yang pertama gerak lurus beraturan. Nah, jadi kita sudah tahu pengertian dari gerak lurus tadi ya. Jadi gerak yang lintasannya lurus. Nah, tapi sekarang ada kata tambahan yaitu beraturan. Nah, beraturan itu asal katanya teratur. Jadi kata dasarnya teratur. Apa artinya teratur? Ya, kita lihat sama-sama. Jadi gerak yang lintasannya lurus ya dan memiliki kecepatan yang tetap. Nah, jadi kita tinjau dari lintasannya yang lurus dan kecepatannya yang ternyata tetap besarnya. Apa maksudnya tetap? Kecepatan yang tetap. Ya, kecepatan yang tetap artinya jadi setiap detik kecepatannya itu saja. Itu maksudnya. Misalnya kalau mobil bergerak dengan kecepatan 2 km per jam ya atau 2 meter per detik. Nah, artinya setiap detiknya, setiap jamnya kecepatannya tetap yaitu 2 meter per detik. Tidak pernah berubah. Berarti tidak pernah
kecepatannya bertambah atau kecepatannya berkurang. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dipahami. Jadi gerak lurus beraturan, gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap tidak berubah setiap detiknya. Tidak ada pertambahan, tidak ada pengurangan. Nah, kemudian ini dia rumusnya ya. Jadi ada persamaan atau rumus untuk gerak lurus beraturan. Nah, jadi saya ajarkan dulu rumusnya ya. Sebentar saya ajarkan bagaimana caranya menyelesaikan soal dengan tidak menggunakan rumus. Nah, rumus untuk gerak lurus beraturan ya adalah V sama dengan S dibagi dengan T. Ya. S dibagi dengan T. Kita tahu tadi ya bahwa V itu adalah kecepatan, kemudian S itu adalah jarak ya, jarak tempuh, kemudian T itu adalah waktu. Nah, kita sudah belajar di SD di kelas 7 kemarin ya, tahun lalu tentang besaran dan satuan ya. Setiap besaran fisika itu pasti ada satuannya, dan satuan itu terbagi menjadi ada yang bersifat regional, ada yang bersifat internasional. Gitu ya. Nah, untuk kecepatan benda ya, untuk kecepatan satuannya secara sistem internasional itu adalah meter per detik atau meter per sekon. Ya, meter per sekon. Kalaupun misalnya ada ada soal atau ada kalian pernah dapati kecepatan itu satuannya kilometer per jam, ya, itu sebenarnya benar juga ya, benar. Cuma secara internasional ya, secara internasional satuan dari kecepatan itu adalah meter per sekon. Kalau menggunakan kilometer per jam, berarti itu hanya di Indonesia saja yang berlaku. Oke, di Indonesia atau di negara-negara tertentu. Misalnya di Amerika, miles ya, jadi dia kecepatannya itu mil per jam, mil per hour. Nah, tapi secara internasional seluruh dunia mengakui bahwa kecepatan benda itu satuannya adalah meter per sekon. Kemudian jarak tempuh ya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa setiap benda yang melakukan gerakan itu pasti ada jarak yang ditempuh dan tentu waktu. Nah, jadi ini 3 ya. Jadi untuk gerak lurus beraturan ya, untuk gerak lurus beraturan hanya ada 3 besaran fisika yang bisa kita hitung ya. Bisa kita utak-atik, dibagi, dikali. Kalau mencari V ya, ini kalau mencari V, S dibagi T. Kalau mencari S, diapain kalau mencari S? Maka V dikali T. Kalau mencari T, S dibagi V. Jadi mungkin waktu SD pernah enggak kalian pelajari ini? Ada istilah apa ini? Segitiga apa itu? Ada istilah segitiga ajaib ya. Kalau misalnya kita mau mengingat sebuah persamaan atau sebuah rumus, kita tinggal bikinkan segitiganya. Nah, ini dia. S di atas, V di sini, T di sini. Oke ya? Jadi kalau kita mau mengingatnya, maka kita tutup. Kalau S yang ditanya, berarti V dikali dengan T. Kalau V yang ditanya, maka S dibagi dengan T. Kalau T yang ditanya, maka S dibagi dengan V. Nah, seperti itu. Jadi, ini salah satu cara untuk mengingat persamaan ya, atau rumus untuk yang memiliki 3 variabel. Jadi 3 variabel yang saya maksud itu adalah, di sini ada 3 ya, ada V, ada S, dan ada T. Itu 3 variabel maksud saya. Jadi 3 besaran yang bisa kita hitung. Ya, tentu kalau misalnya V yang ditanya, maka dalam soal harus diketahui S-nya dan harus diketahui T-nya. Ya, tidak boleh di dalam soal itu ada 2 yang tidak diketahui. Nah, seperti itu. Oke, jadi rumus 3 besaran seperti ini, salah satunya tidak diketahui, kedua besaran itu harus diketahui yang lain.
Oke, mudah-mudahan dipahami. Oke. Sekarang saya lanjut. Nah, saya belum masuk ke gerak lurus berubah beraturan ya, karena hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan itu hanya GLB saja. Kita lihat sebentar apakah waktu mencukupi untuk membahas GLBB. Sebelum saya masuk ke contoh soal, saya jelaskan dulu contoh gerak lurus ya, contoh gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi contoh gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan tadi kita sudah pahami bahwa selain lintasannya yang lurus, kecepatannya juga tetap. Tidak ada perubahan kecepatan setiap detiknya. Contohnya yang pertama adalah jika sebuah benda dilempar pada ruang hampa udara ya, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi ruang hampa yang saya maksud di sini adalah di luar angkasa, ya di luar angkasa sana. Jadi kalau seorang astronot kemudian melemparkan sebuah benda, ya, maka benda itu di luar angkasa akan terkatung-katung bergerak dengan kecepatan tetap. Pokoknya sampai kemana ya? Sampai ke ujungnya alam semesta kalau misalnya tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi, ya. Jadi kalau sebuah benda dilemparkan di luar angkasa, maka benda itu akan memiliki kecepatan yang tetap dan lintasannya pasti lurus. Nah, kecuali kalau misalnya benda itu terpengaruh atau masuk ke dalam medan gravitasi sebuah planet atau sebuah objek angkasa. Nah, pasti berubah kecepatannya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah kereta api, ya. Kalau kita lihat kereta api itu lintasannya rata lurus ya, rata lurus. Kalaupun misalnya ada belok, ya paling hanya beberapa titik saja. Jadi rata-rata lurus kecepatannya, relnya, sehingga gerakan pada kereta api itu cenderung lurus. Nah, kemudian pasti kecepatannya tetap. Ya. Kemudian kapal laut. Kapal laut juga tidak ada yang pernah sliding kan, tidak ada. Jadi gerakannya atau lintasannya kapal laut itu rata lurus. Nah, kecuali kalau misalnya ada karang atau batu di depannya, batu besar atau pulau besar, tentu pasti dia belok. Tapi secara rata-rata lintasan kapal laut itu lurus. Kecepatannya juga tetap, ya. Sepanjang tidak ada ombak yang tinggi, tidak ada angin atau badai yang kencang, maka kecepatannya pasti tetap. Kemudian mobil di jalan tol yang sedang tidak terburu-buru. Ya, di jalan tol itu kita lihat ya, jalan tol itu lebih banyak lurusnya. Ya, lebih banyak lurusnya. Kemudian kecepatannya ya pasti tetap. Ya, kecuali kalau orang yang betul-betul terburu-buru ya, kemudian dia tancap gas terus ya. Dari 20 km per jam sampai 140 km per jam. Nah, itu pasti sedang terburu-buru. Jadi yang saya maksud di sini adalah yang tidak terburu-buru, santai saja. Artinya kecepatannya tetap. Kemudian orang yang sedang berjalan santai. Sama kasusnya seperti mobil tadi ya. Jadi kalau orang yang sedang berjalan santai, tidak terburu-buru, tidak dikejar oleh apapun, ya, itu salah satu contoh dari gerak lurus beraturan. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang ada sehari-hari ya yang menunjukkan bahwa gerakannya itu gerak lurus beraturan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya masuk ke contoh soal ya. Saya masuk contoh soal. Nah, kita akan bahas dulu GLB ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, coba siapkan catatan ya. Sebuah mobil ya bergerak menempuh lintasan sejauh 100 meter dalam waktu 20 detik.
Ingat ya, jadi sebuah mobil bergerak menempuh lintasan sejauh 100 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah kecepatan gerak mobil. Ya, ini gampang saja ya. Ya. Jadi kalau ada mobil bergerak menempuh lintasan sejauh itu menunjukkan apa? Ya, jadi itu adalah, jadi 100 meter ini adalah S-nya. Oke. Jadi S-nya itu berapa? Sama dengan 100 meter. Nah, kemudian dalam waktu 20 detik. Berarti itu apanya? T-nya. 20 detik. 20 detik atau 20 sekon itu sama saja ya. Jadi detik, bahasa Inggrisnya kan sekon. Kemudian apa yang ditanya? Ditanyakan kecepatan. Oke, kecepatan itu simbolnya adalah V. Ya, V-nya berapa? Nah, gampang kan? Jadi kita tinggal ingat tadi rumusnya. Rumus segitiga yang tadi itu. SVT. Ya. Kalau V yang ditanya, maka S dibagi dengan T. S-nya berapa? 100. T-nya berapa? 20. 100 bagi 20, 5 ya. 5 ingat satuannya? M per detik. Meter per detik. Tapi bisa juga meter per sekon ya. M per S. Sama Ji. Ya, atau kita mau hapus ini juga boleh, yang ini ya. Ini jadi sekon. Nah, bisa juga sembarang ya. Jadi sama. Jadi M per det atau meter per detik atau mau meter per sekon sama saja. Oke ya. Dicatat dulu. Ya. Salah satu orang siswa bilang kalau misalnya sudah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Saya kasih waktu 2 menit ya, 2 menit untuk menulis. Oke, saya lanjutkan. Jadi contoh soal yang pertama ini contoh soal yang paling gampang ya, paling gampang sejagat raya. Oke, nomor 2. Nah, sekarang Rangga berangkat ke sekolah pukul 6.30 naik sepeda. Nah, dia naik sepeda jam 6.30. Sekolah dimulai jam 7. Gitu ya. Jadi dia berangkat jam 6.30. Sekolah atau pintu gerbang ya, pintu gerbang itu akan ditutup jam 7 misalnya. Jarak rumah Rangga ke sekolah adalah 3 km. Supaya Rangga tidak terlambat ke sekolah, berapa kecepatan minimum sepeda yang harus dikayu Rangga? Jadi kecepatan minimum ya, maksudnya adalah berapa kecepatan sepedanya Rangga supaya dia tepat tiba di pintu gerbang jam 7. Nah, itu maksudnya kecepatan minimum. Kan bisa jadi dia kayu sepedanya kecepatannya tinggi sekali, dia hanya bisa 5 menit. Nah, tapi kan pertanyaannya di sini adalah kecepatan minimumnya atau kecepatan yang paling kecil supaya dia tepat tiba pukul 7 pas. Jadi mudah-mudahan masuk di sudah masuk di logikanya. Jadi dia berangkat pukul 6.30 gitu ya. Jadi Rangga berangkat pukul 6.30. Jam 7 ya, jam 7. Mana ini penghapus? Nah, jam 7 itu dia harus tiba. Jam 7.00. Jarak rumah ke sekolah itu 3 km. Gitu ya.
3 kilometer. Kemudian pertanyaannya berapa kafenya? Supaya Rangga dapat menempuh tepat tiba di sekolah jam 7. Maka apa yang tersembunyi di sini? Dari 6.30 ke 7.00 itu apanya? Waktunya. Gitu ya. Jadi dari 6.30 ke 7.00 itu berapa menit? 30 menit ya. 30 menit. Cocok ya? 30 menit. Ya kan? Nah, sekarang V. V itu kita ingat rumusnya S dibagi dengan T. Oke ya? S. S-nya 3 kilometer. 3 dibagi T. Bagi 30. Tapi lihat ya. Lihat ini satuannya. Satuannya kilometer. Ini satuannya menit. Ya? Jadi secara internasional itu tidak cocok. Karena standar internasionalnya kecepatan adalah meter per detik. Oke, meter per detik. Atau secara lokal kita di Indonesia bisa kilometer per jam. Ya, jadi tergantung soalnya kita mau kemanakan. Yang diakui itu bisa kilometer per jam, bisa juga meter per sekon. Jadi ini tidak ada salah satunya memenuhi ya. Sehingga kita harus ganti. Apakah kilometer ke meter, kemudian menit ke sekon, boleh juga, ataukah kilometer tetap, menitnya yang diganti menjadi jam. Supaya pasangannya kilometer per jam. Nah, seperti itu. Jadi, terserah ya. Coba saya ganti saja. Saya ganti saja menit ini menjadi jam. Ya, saya jadikan jam. 30 menit. 30 menit itu berapa jam? Seperdua ya. Seperdua jam. Atau setengah jam. Nah, sekarang sudah cocok pasangannya. Kilometer dengan jam. Gitu ya. Berarti saya bisa tuliskan seperdua. Jadi T-nya adalah seperdua jam. Nah, seperdua. Berarti 3 dibagi seperdua. Bagaimana lagi caranya? Masih ingat di caranya nih? Kalau bagi ini, maka kita bisa jadikan kali ya. Jadi kita tetap tuliskan 3, tapi kali. Ini seperdua, saya balik. Ya, saya balik. Seperdua ini saya balik. Jadi 2/1. Nah, gampang nih. Jadi 3 per seperdua, bisa saya tuliskan 3 kali 2/1. Oke ya? Nah, 3 kali 2 bagi 1, 6 ya. 6 dibagi 1, 6. Jadi, satuannya apa? Kilometer per jam. Jadi, bukan lagi per menit. Nah, seperti itu. Jadi, ini jawabannya. Jadi, kecepatan sepeda Rangga itu haruslah 6 km per jam. Kalau misalnya ditanya, berapa meter per detik? Berapa meter per detik ini? 6 km per jam. Ya, ini pelajaran kelas berapa nih? Kelas 6 SD ya. Nah, harus tahu itu. 6 km jadikan meter. 6.000 ya, 6.000. 6.000 meter. Karena turun 3 kali berarti kali 1.000. 1 jam berapa detik? 3.600. Gitu ya. Berarti 6.000 bagi 3.600 meter per detik. Nah, seperti itu. Jadi, tapi terserah ya, terserah. Jadi kalau soalnya meminta meter per sekon, maka harus diubah menjadi meter per sekon. Tapi kalau tidak diminta aja seperti itu, ya kita gunakan yang lokal saja, bisa kilometer per jam. Tidak ada masalah. Oke ya, silakan dicatat dulu. Ya, bilang ya kalau sudah satu siswa supaya bisa dikira-kira. Masalahnya saya tidak lihat ini kalian.
Oke, saya lanjut ke nomor 3. Oke, saya hapus dulu ini. Nah, soal yang lebih aplikatif lagi. Dua kuda A, ya, dua kuda A dan B. Nah, itu maksudnya. Berlari berhadapan, ya, berlari berhadapan masing-masing dengan kecepatan 8 meter per detik dan 4 meter per detik. Kedua kuda terpisah pada jarak 36 meter. Hitung kapan dan di mana kedua kuda akan berpapasan. Ya, hitung kapan dan di mana kedua kuda akan berpapasan. Nah, jadi kita gambarkan dulu ilustrasi dari kuda ini ya. Entah mau gambar kuda atau mau gambar kalau Pak Guru gambar begini saja lingkaran-lingkaran ya. Tunggu saya kasih bagus. Gambar lingkaran saja. Ini kuda A. Ya. Kemudian kuda B. Berhadapan ya, berhadapan. Berarti katakanlah kuda B di sini. Nah, kuda B. Kuda A bergerak ke kanan dengan kecepatan berapa? 8 meter per detik. 8 meter per detik. Kuda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4. Kecepatannya 4 meter per sekon. Oke ya? Nah, sekarang keduanya, jadi ini ya, kuda A dan kuda B terpisah sejauh S-nya berapa? S-nya 36 meter. Hitung kapan? Kapan itu maksudnya waktu yang ditanya ya. Kan logikanya ini kalau misalnya A ke kanan, ya, B ke kiri, berarti suatu waktu nanti ya, suatu waktu tertentu itu akan bertemu juga. Kapan? Kapan bertemunya? Nah, itu maksudnya. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan atau berapa waktu saat kuda A dan kuda B itu saling berpapasan. Nah, tapi dengan mengingat bahwa lintasannya ini lurus dan kecepatannya tetap. Berarti ini masuk dalam keadaan atau dalam gerak lurus beraturan. Oke ya. Nah, sekarang ini gampang saja. Kita tidak perlu menggunakan rumus. Logika saja yang main. Jadi 8 meter per detik ya. 8 meter per detik itu artinya apa? Jadi 8 meter setiap 1 detik. Ingat itu ya. Jadi kuda A bergerak ke kanan mendekati B 8 meter setiap detik ya, setiap 1 detik. Itu dia. Jadi saya ulangi. Kuda A ya, kuda A bergerak ke kanan ya 8 meter setiap 1 detik. Ingat itu. Sedangkan kuda B bergerak ke kiri ya 4 meter setiap 1 detik. Gitu ya. Jadi kuda A mendekati kuda B 8 meter setiap detiknya. Kuda B mendekati A 4 meter setiap detiknya. Oke, ingat awal jaraknya mereka berapa? 36. Berarti 36 ini akan berkurang ya, akan berkurang setiap detiknya. Kenapa berkurang? Karena kuda A 8 meter mendekati B setiap detiknya. Sedangkan kuda B 4 meter mendekati A setiap detiknya. Berarti nanti 36 ini berkurang berapa? Jadi nanti ini 36 ini berkurang berapa? Setiap detiknya dia akan berkurang sebanyak atau sebesar 8 tambah 4. Berapa 8 tambah 4? 12 meter setiap detik. Oke ya? Jadi 36 ini
akan berkurang 12 meter setiap detik. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sehingga kita perhatikan. Ini meter per detik. Ini meter. Meter per detik ini kan kecepatan kan? S ini kan jarak. Berarti T-nya, bagaimana tadi lagi rumusnya T? Masih ingat? T itu S di atas, V di bawah, T ini. Berarti S dibagi V kan? Berarti S dibagi V. S-nya berapa? 36. 30, saya hapus. S-nya 36 dibagi V. V-nya berapa? 12. Berapa itu 36 bagi 12? 3 ya? 3. 3 detik. Seperti itu. Berarti kuda A dan kuda B akan bertemu 3 detik kemudian. Oke, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu bahwa kecepatan kuda A 8 meter, berarti setiap detiknya 36 ini berkurang 8. Ya, oleh A. Oleh B, berkurang 4 meter setiap 1 detiknya. Berarti karena bersamaan gerakannya, ya, bersamaan ini kuda A dan kuda B bergerak, maka setiap detiknya 36 ini akan berkurang 12 meter per detik. Setiap detiknya. Gitu ya. Jadi, karena jarak mula-mulanya adalah 36, kemudian kita bagi ya, 36 bagi 12, berarti 3 detik kemudian, kuda A dan kuda B itu akan berpapasan. Oke, jadi soal yang pertama selesai. Kapan ya? Kapan itu menunjukkan waktu. Berarti kita sudah tahu bahwa 3 detik kemudian kuda A dan kuda B itu akan bertemu. Ya. Sekarang di mana? Di mana kedua kuda akan berpapasan? Di mana itu artinya posisinya yang ditanya. Posisi atau jaraknya yang ditanya. Jarak apanya? Ya boleh. Bisa jaraknya dari posisi A, bisa jaraknya dari posisi B. Ya, terserah nih. Nah, sekarang kalau misalnya dari posisi A ya, jadi saya ambil SA ya. SA. SA itu artinya kuda A yang harus saya ingat. Ingat kuda A. Kuda A itu bergerak dengan kecepatan 8 meter setiap detik. Ingat, 8 meter setiap detik itu dia membutuhkan waktu 3 detik. Kalau jaraknya 8 meter untuk 1 detik, maka 3 detiknya berapa? Berarti 8 kali 3. Berapa? 24 meter ya. 24 meter dari A. Sekarang kalau saya lihat posisinya B, berapa mi jarak yang ditempuh oleh B? Oh, lihat kecepatannya B berapa? 4 kecepatannya, ya. Artinya 4 meter setiap 1 detik. Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk bertemu adalah 3 detik. Berarti 4 dikali dengan 3. Berapa itu? 12 meter. Bisa ya? Jadi, jarak yang telah ditempuh oleh kuda A adalah 24 meter. Sedangkan jarak yang telah ditempuh oleh kuda B adalah 12 meter. Jadi, 24 meter ini dan 12 meter ini, ya, ini ya, adalah jarak yang telah ditempuh pada saat mereka sudah bertemu di 3 detik. Nah, itu maksudnya. Gitu ya. Jadi, hitung kapan menunjukkan berapa waktu keberapa mereka berpapasan, kemudian di mana itu menunjukkan seberapa panjang lintasan atau seberapa jauh jarak yang sudah dia tempuh oleh kuda A atau kuda B. Oke ya? Jadi rumus yang digunakan ya ini saja ya. Ini saja. Ya, mudah-mudahan dipahami. Oke, silakan dicatat dulu. Bentar jadi
Oke, mudah-mudahan masuk logikanya karena untuk soal seperti ini logika saja yang kita bisa mainkan ya. Oke, sekarang ya bisa dicatat ya, bisa di screenshot, bisa difoto, terserah. Saya hapus. Nomor 3, nomor 4 sekarang. Nah, ini kebalikan dari soal 4 tadi. Apa soal 3 tadi? Jadi kalau soal 3 tadi itu saling bertemu ya, berpapasan atau berlawanan arah gerakannya. Sekarang ini saling berkejaran. Berkejaran. Seekor anjing mengejar kucing. Kecepatan anjing 10 meter per detik. Kucing 8 meter per detik. Jarak keduanya 10 meter. Setelah berapa detik anjing mampu mengejar kucing? Ya, jika gerakan keduanya adalah gerak lurus. Setelah berlari berapa meter anjing akan mampu mengejar kucing? Nah, ini main kejar-kejaran. Jadi, sekali lagi untuk soal kayak gini, kita gambarkan ya. Kita gambarkan ilustrasinya. Ya, kalau tidak pintar menggambar kucing atau anjing, ya gambar bundar-bundar saja. Seperti saya tidak tahu menggambar. Jadi bundar-bundar saja. Ya, ini kucing. Kucing. K ya, K. Ya. Kucing mengejar anjing. Salah ya. Salah kayak ini. Anjing di sini. Ya, ini anjing. Kemudian kucing di sini. Nah, gitu ya. Ini gambarnya sudah seperti kucing dan anjing ini. Ya, anjing bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Gitu ya. Sedangkan kucing kecepatannya 8 meter per detik. Nah, jadi kita pahami dulu soalnya. Jadi anjing kecepatannya lebih besar daripada kucing. Gitu ya. Berarti suatu saat nanti atau dalam waktu tertentu si kucing ini dapat dikejar oleh anjing. Ya kan? Karena kecepatannya lebih besar anjing daripada kucing. Kemudian awalnya mereka terpisah. Ya, terpisah sejauh berapa ini? 10 meter. Nah, ini S-nya ya. Jadi mereka terpisah sejauh 10 meter. Kemudian, nah pertanyaannya, kapan mereka atau si anjing itu dapat menangkap kucing? Berarti T lagi yang ditanya. Seperti nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Nah, terlebih dahulu kita tahu apa itu 10 meter per detik. Ya, harus tahu itu ya. Jadi 10 meter setiap 1 detik. Oke? Jadi anjing mengejar kucing 10 meter setiap 1 detiknya. Sedangkan kucing 8 meter setiap 1 detik. Gitu ya. Jadi kalau anjing dan kucing bergerak bersamaan, kira-kira setiap detiknya anjing itu memperpendek atau memperpanjang jaraknya terhadap kucing. Pasti memperpendek. Kenapa? Karena anjing ini 10 meter setiap detik. Sedangkan kucing 8 meter. Berarti setiap waktu tertentu, anjing ini mampu mendekatkan dirinya kepada kucing. Ya kan? 10 meter. Anjing itu 10 meter. Sedangkan kucing
Hanya 8 meter. Berarti setiap waktu itu berapa meter yang apa namanya? Berapa meter anjing dapat mengurangi jaraknya terhadap kucing. Jadi kalau kita perhatikan ya, jadi 10, 8. Berarti kita bisa tuliskan anjing dapat memperpendek apa ini? Memperpendek jaraknya terhadap kucing. Sorry kalau tulisan saya jelek. Nah, kalau anjing 10 meter, sedangkan kucing 8, berarti jaraknya itu akan semakin berkurang. 10 kurang 8, yaitu berapa? 2. Setiap detiknya. Oke, cek. Nah, jadi anjing ini bisa memperpendek jaraknya 2 meter setiap detik. Oke? Jadi 2 meter setiap detiknya. Nah, sehingga kita bisa tulis bahwa T itu kan S per V kan? S per V. S-nya berapa tadi? 10. Nah, kecepatan kecepatan anjing memperpendek jaraknya terhadap kucing itu 2 meter setiap detik. Kita masukkan 2. Berarti 10 bagi 2, 5 detik kemudian. Gitu. Berarti anjing dapat mengejar kucing ya. Anjing dapat mengejar kucing itu atau dapat menangkap kucing setelah 5 detik. Nah, seperti itu. Jadi kapan itu menunjukkan waktu ya, menunjukkan waktunya. Kemudian setelah berlari berapa meter anjing. Nah, jadi di sini acuannya adalah anjing. Berarti kita lihat anjing. Berarti jarak yang telah ditempuh anjing ya, adalah berapa? Kecepatannya anjing berapa? V dikali dengan T ya. Ingat ya, S itu V kali T. Kecepatannya anjing 10 dikali waktu yang telah dilalui oleh anjing 5. Berarti 10 kali 5 sama dengan 50 meter. Berarti anjing telah menempuh jarak sejauh 50 meter dari posisi awal sampai dia menangkap, pada saat dia menangkap kucing. Nah, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4 itu berbeda ya, berbeda kasusnya. Nomor 3 itu saling mendekat ya, saling mendekat, sedangkan nomor 4 itu saling menjauhi. Oke, silakan dicatat. Jadi sekali lagi kalau ditanya kapan ya, kapan itu menunjukkan waktu, sedangkan di mana? Di mana itu menunjukkan jarak atau panjang lintasan yang telah ditempuh oleh benda tertentu. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, adakah yang mau ditanyakan? Kita hanya sampai soal nomor 4 saja. Sebelum saya berikan tugas. Oke, pas sudah 93. 3 orang gini. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau dijelaskan kembali? Ini sudah 51 menit ya. Sudah hampir 1 jam.
Jadi tugas yang akan saya kasih itu hanya 2 nomor saja, ya. 2 nomor. Kemudian kalian kerjakan sampai jam 9.30. 30 menit. Karena memang durasi untuk Google Meet itu hanya paling lama 1 jam. Oke ya, nah sekarang saya tunjukkan soalnya. 2 nomor saja ya. Coba dicatat soalnya, di foto atau dicatat ya. Kemudian dikerja. Saya kasih waktu 5 menit untuk mencatat ya. Untuk mencatat atau memfoto pekerjaan tugas kali ini. Hanya 2 nomor. Kelihatan ya? Oke. 1. Iksan berlari pada lintasan lurus dan menempuh jarak 200 meter dalam 20 detik. Ya, ingat ya, 200 meter dalam 20 detik. Tentukan kecepatannya. Dan kalau misalnya dia menempuh jarak 50 meter, berapa waktunya? Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi Iksan berlari pada lintasan lurus dan menempuh jarak 200 meter dalam waktu 20 sekon. Kalau 20 detik, jarak yang dia tempuh adalah 200 meter. Oke ya? Harus masuk logikanya itu ya. Jadi kalau 20 detik, jarak yang dia tempuh adalah 200 meter. Berapa kecepatannya? Nah, sekarang kalau dia menempuh jarak 50 meter, berapa waktunya? Kalau 200 meter tadi, waktunya 20 detik. Nah, sekarang kalau 50 meter, berapa waktunya? Tidak mungkin juga 20 detik kan? Tidak mungkin. Nah, kemudian nomor 2. 2 mobil A dan B bergerak saling mendekat. Ya, sama tadi. Contoh soal nomor 3. Pada jarak 1.200. Kedua mobil bergerak beraturan dengan kecepatan ya. Kecepatan masing-masing. Ini kecepatan. Nah, beda itu kelajuan dengan kecepatan. Kalau mobil A kecepatannya 10 meter per detik dan mobil B 15 meter per detik. Jika mobil bergerak dalam waktu bersamaan, kedua mobil bertemu pada detik keberapa? Hanya detik keberapa saja yang ditanya. Oke, siswa sekalian, sudah dicatat atau direkam atau difoto soalnya? Ayo, satu orang bilang, sudah atau belum? Sudah, Pak. Oke, mantap. Nah, sekarang Sudah, Pak. saya kasih waktu Anda 30 menit ya. 30 menit untuk mengerjakan ini. Kemudian link tugasnya dan sekaligus daftar hadir akan saya kasih sekarang. Jadi kerjakan dulu tugasnya. Ya, kerjakan dulu tugasnya di buku atau di kertas. Setelah itu difoto. Difoto itu tugasnya, kemudian dikirim melalui link ini. Oke? Nah, sekarang silakan di copy linknya ya, silakan di copy linknya. Karena 3 menit 5 menit lagi kita sudahi Google Meet ya, sudahi Google Meet, kemudian 30 menit kemudian kita lanjutkan dengan pembelajaran istilahnya asinkronus ya, offline. Tugasnya dikirimkan melalui link ya, kerjakan 30 menit, kemudian tugasnya dipoto, kemudian dikirim melalui link yang sudah saya bagikan. Yang tidak mengerjakan tugas dari jam 9 sampai 9.30 ya, berarti ya terlambat ya. Artinya dia tidak mengikuti pembelajaran secara disiplin. Ya, berarti nanti akan remedial lagi atau apa segala macam. Ya, kerjakan dulu. Saya tunggu ya, saya tunggu sampai jam 9.30. Kemudian tugasnya dipoto. Kemudian nilainya akan saya tetap umumkan di Google Classroom. Oke, sudah di-copy? Sudah di-copy linknya? Saya kirimkan lagi. Ini link tugasnya, ya. Ini link tugasnya. Kemudian tugasnya ini soalnya ya.
Nah, silakan ditulis, kemudian 30 menit ini kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan. Oke, mudah-mudahan dipahami soalnya, mudah-mudahan dipahami tugasnya. Ya, oke, siswa sekalian, untuk pembelajaran tentang GLB melalui Google Meet, ya, Google Meet saat ini Pak Guru selesaikan, ya, Pak Guru tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kemudian kirimkan. Saya tunggu sampai jam 9.30. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pak. Yes. Ya, silakan yang mau keluar dari rumah. Lagi, Pak. Yes. Terima kasih, Pak. Yes. Masih, Pak.